think so. Oh, jeez, Chris. Brooke? Leela said that she urgent. And I'm sorry. I mean, I'm sorry. I'm I just sorry. wanted I was- Wrong and sorry, and I love it. Okay, listen, nuts, you guys are kind of cute together. So you just produced us? This way, have Okay. fun, you two. Just one thing. Yeah, of course. Mohon perhatian, pintu teater 1 susah dibuka. Halo teman-teman, welcome back to my channel Satu Movie. Apa kabar? Semoga sehat-sehat selalu ya. Yuk, film kita kali ini berjudul Family Affair. Film yang dibintangi oleh Zac Efron dan Nicole Kidman ini berhasil menduduki ranking yang tertinggi akhir-akhir ini, terutama bagi kalian pecinta Netflix. Nah, tidak berlama-lama, langsung kita ikuti alur ceritanya. Di awal cerita, tampaklah seorang pemuda yang ganteng sekali bernama Chris sedang kencan dengan seorang wanita cantik di sebuah restoran. Chris adalah seorang aktor terkenal di Hollywood yang lagi naik daun. Tak hanya itu, Chris ditemani asisten pribadinya yang cantik yang bernama Lisa. Saat itu Lisa mendapatkan sebuah telepon dan message dari Chris untuk membawakan sepasang cincin nikah yang akan diberikan kepada pacarnya itu. Nah, ini artinya hubungan pacaran mereka akan berakhir. You and I both know that I still want to be friends. Okay. Bye. Diketahui pula, Lisa sudah bekerja kepada Liz hampir 2 tahun. Mereka seperti Tom and Jerry yang selalu ribut ke sana ke sini. Suatu hari, Chris bertengkar hebat dengan Lisa. Hal ini dikarenakan Lisa merusak pakaian mahalnya yang akan dia pakai untuk pesta malam. Karena nggak mau disalahkan terus-menerus, Lisa memutuskan untuk berhenti bekerja. Hal ini juga karena dia sudah judek menghadapi si Chris. Really, I don't understand. Where your Die Hard meets Miracle on 30. Give the money back. Give them security, publicists, lawyers. You're never gonna promote me, are you? We're done. Oh, And shaving your own neck. have fun on that door. Zora! Kemudian pada malam harinya bertemulah Lisa dengan ibunya yang cantik jelita bernama Angel. Selain itu, Lisa bertemu pula dengan temannya si Blackie yang membicarakan masalahnya kala itu kepada ibunya. And you as an asshole wipe. And are you not Chris Cole negative? Vogue does not pay very well. Your model of a mother's clothing to fit my body? What? So I feel like, what should I do with my life? Dari percakapan mereka, temannya si Blackie sangatlah mendukung keputusan Lisa. Akan tetapi tidak dengan ibunya. You have a trouble sometimes walking away from producing thing. You said this is Picking on Come me. on. You're right. Only you can answer. Beberapa hari kemudian datanglah Chris ke rumah Lisa untuk meminta maaf kepadanya dan memintanya untuk kembali bekerja. Alangkah terkejutnya Chris melihat kecantikan ibunya. Lalu keduanya berbincang dengan maksud agar Lisa kembali bekerja. Not for hours at all. Thanks. The kitchen. Do I sense an accent? Like South African? I do. Oh, Great. yeah. Of course. Di tempat lainnya, Lisa bersama temannya menggosip tentang bosnya itu. Mereka berdua sepakat bahwa bos itu sangatlah keterlaluan. Singkat cerita, kembalilah Lisa ke rumahnya untuk bertemu ibunya. Di satu sisi, Chris dan Angel yang sedang asik-asikan adu banteng gak mengetahui kejadian ini. Is there anything I can do to help? Setelah melihatnya secara langsung, Lisa akhirnya jatuh terkapar dan pingsan seketika. I've been waiting for you forever.
think she's fine. Okay, we have to call Dr. Rennie. Wait, I can't look at that. Setelah kejadian itu, Lisa marah besar dan hubungannya dengan Chris semakin parah saja. Karena Chris tidak mau kehilangan Lisa, dia pun membujuk kembali dirinya untuk segera kembali bekerja. Dengan berbagai upaya, akhirnya Chris dapat membawanya kembali dengan syarat-syarat tertentu. Can you just give us a second? The car. What do you want? God, Chris, you're making me feel awful. Celebrity? She didn't sleep with a celebrity. I came to your house looking for you. 1 minggu telah berlalu, si Chris kembali lupa akan janjinya dan kembali menggoda Mama cantik dengan mengajaknya makan malam dinner mewah. Kemudian si Chris mengajak si Mama ke sebuah tempat di New York yang bernama Gang Cinta. Nah, disinilah Chris selalu membawa mantan-mantannya untuk mengatakan cinta dan keesokan harinya diputusnya. Where do you walk? Yes, anyone cares about me. Lalu malam harinya si Mama cantik pulang ke rumah. Gak disangka-sangka sesampainya di rumah, Lisa menungguinya dan bertanya banyak tentang kencan hari ini. Si Mama yang syok dan bingung, dia pun akhirnya berusaha membohongi Lisa untuk pertama kalinya. Si Mama bercerita kepadanya dia hanya makan malam mewah, yang kenyataannya tidak demikian. Pada suatu hari, Chris dan Mama berencana kencan kembali, dan mereka menyembunyikan rencana itu kepada Lisa. Akan tetapi sorenya Lisa mendapati buku harian Mama dan mengetahui rencana kencan mereka. Texting me back, that's weird. That's weird, right? Let's go for it to him still. I'm just bounced around by everybody. You have more wine I can cherish, though. Please. Dengan segera Lisa mengajak Blackie untuk mencukur bulu ketiaknya dan meluncur ke pesta mereka. Sesampainya di TKP, mereka dihadang seorang resepsionis yang sangat judes. Dia kemudian meminta undangan kepadanya. Nah, di saat-saat genting inilah Blackie dengan sigap mengatakan bahwa dia adalah dokter nutrisi Chris. Alhasil dengan usaha itu loloslah mereka masuk ke dalam. Setelah mencari ke sana kemari, Lisa melihat si Mama sedang asik-asikan dengan si Chris. Dan pertengkaran tak terelakkan lagi ketika Mama cantik itu membandingkan ayah Lisa dengan si Chris. It's not. I'm sorry, but it's not. Every know that he uses women. Why are you? I can't believe you just said that. You know. Of course you matter to me. Setelah kejadian itu, Lisa tinggal di rumah si Blackie. Dan si Blackie sendiri tinggal bersama pacarnya. Di sini mereka semua mendukung Lisa dan mengatakan bahwa hubungan mamanya dengan Chris adalah aneh. Singkat cerita, tepat di hari Natal yang dirayakan di rumah nenek mereka, terlihat di sini Mama cantik dan Lisa datang bersamaan. Saat itu Lisa bercerita banyak tentang ketidaksetujuannya hubungan si Mama dengan si Chris kepada neneknya. Ditambah lagi Lisa melihat Chris datang di tempat itu. Saat itu Lisa ingin balik, akan tetapi si nenek memberinya masukan untuk tetap tinggal. Dan dia mengatakan untuk bersikap baik dan berpura-pura baik hati. Lalu mereka makan bersama dan mengobrol ngalor ngidul. Saat itu si nenek memberikan kesimpulan kepada si Mama bahwa Chris adalah orang yang baik. Dan dari sini diketahui pula bahwa bapaknya Lisa ingin menceraikan si Mama waktu itu.
Singkat cerita, pesta Natal telah usai dan mereka berpamitan kepada si nenek. Sesampainya di mobil, Lisa secara tak sengaja melihat tas Chris yang terbuka. Dan kemudian dia menemukan sepasang cincin pernikahan, yang mana artinya itu adalah Chris akan memberikannya kepada pacarnya dan putuslah hubungan mereka. Nah, tentu saja dalam kasus ini dia akan memberikan kepada Mama Lisa. Sarah. Yeah. Tak berselang lama, mereka bertiga sampai di rumah. Dengan segera Lisa memberitahukan Mama fakta-fakta tentang si Chris, seperti kekonyolan Chris kepadanya dan bagaimana dia memutuskan pacar-pacarnya di masa lalu. Lisa memberitahu si Mama bahwa Chris akan memutuskan pacarnya dengan memberikan sepasang cincin. Dan dengan terbongkarnya itu, Chris pun sangat terpukul dan gak bisa mengelak. Stop, Chris. She asked you to leave, Chris. Setelah kejadian itu, Lisa, mamanya, dan si Chris hidup sendiri-sendiri. Lisa pun meninggalkan si Mama dan menemui sahabatnya. Akan tapi saat ini si Blackie dalam keadaan tidak baik. Hal itu dikarenakan dia ditinggal pacar barunya. Tidak hanya itu, mereka semua menunggu kesendirian dan kejombloan sampai akhir tahun. This is for what I can only... You're such a bitch. Beberapa hari menjelang akhir tahun, si Chris yang masih stres membuat dirinya mengurung diri di dalam rumah. Tentu saja hal itu membuat sutradara dan para kru film sangat khawatir, karena bisa jadi proyek mereka akan gagal. Di sini mereka semua meminta bantuan Lisa untuk menasehati si Chris. Kemudian datanglah Lisa ke rumah si Chris. Dalam percakapan mereka, si Chris menceritakan semua perasaannya dan kali ini dia benar-benar jatuh cinta kepada si Mama. Keesokan paginya Lisa bertemu dengan si Mama yang sedang mengepak pakaiannya untuk pergi ke luar kota. Nah, kali ini tentu saja alasannya untuk menghindari si Chris. Dari sini Lisa berusaha untuk mencegahnya dan meminta maaf atas kesalahannya. Di sini Lisa menjelaskan kepada si Mama tentang kesalahan yang dia perbuat. Pada hari Minggu yang cerah, Lisa mengajak si Chris untuk belanja di sebuah toko. Dan tak berserang lama, Mama juga ingin belanja bersama nenek mereka. Nah, ini semua ternyata adalah settingan dari Lisa yang ingin mempersatukan mereka kembali. Saat memasuki toko itu, si Chris sangatlah terkejut dengan aksi dari orang-orang di sana yang seolah-olah tak mengenalnya sebagai aktor. What are they called again? Kawano. Dementia. I know that's because I eat horn. I think so. Oh, jeez. Brooke? Leela said that she urged. What are you doing? Okay, this is... How do I... Setelah muter-muter dengan kebingungannya, Chris pun mengambil sebuah buah dan akhirnya terjatuh. Nah, dari sini dia tak menyangka-nyangka dapat bertemu kembali dengan si Mama. Setelah pertemuan mereka, terbongkarlah semua ini adalah rencana dari Lisa. Nah, kemudian di sini Chris mengungkapkan isi hatinya kepada si Mama dan film pun tamat.